Shalom, selamat pagi, jumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, kami boleh bangun pagi hari ini tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, satu kali kesempatan lagi Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau buka rema kami, beri pengertian kepada kami, beri segala sesuatunya biar kami tangkap dengan maksud apa yang Tuhan mau. Kuasai hamba-Mu ini Tuhan, biarlah apa yang keluar dari lidah bibir hamba ini semuanya boleh berasal daripada Engkau saja. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Judul renungan saya hari ini adalah Lord, you're doing something great. Tuhan, kamu melakukan sesuatu yang hebat. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada satu kali ketika satu berita trending topik kejadian di Gunung Rinjani. Waktu itu saya ngobrol sama suami saya. Karena kita ngelihat berita itu bareng-bareng kan, terus saya bilang, buat orang-orang yang berhasil naik ke puncak Gunung Rinjani itu, mereka lihat ke bawah kan tuh kayak awan-awan gitu kan, kabut-kabut dan nggak kelihatan apa-apa di atas gunung itu untuk melihat ke bawah. Dan saya bilang sama suami saya bahwa kita manusia untuk melihat ke dasar bawah, dasar dari gunung itu aja kita nggak bisa lihat. Tapi betapa hebatnya Tuhan yang di surga bisa ngelihat kita pribadi lepas pribadi. Bisa tahu segala kebutuhan kita, mau dengar setiap doa-doa kita. Bayangin saudara kalau kita nggak mau dilihat sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang, aduh kamu tuh terlalu jauh, saya nggak mau lihat kamu. Sebenarnya bisa ada alasan seperti itu. Tapi ternyata Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara. Saya ada pergumulan dengan suami saya. Karena kan untuk buka usaha itu pasti ada aja kan saingannya. Nah, saya sebagai istri itu saya harus menjadi penolong. Saya harus berdoa kuat buat suami saya. Ketika dia dicurangin atau dia difitnah dan lain-lain, saya harus berjuang. Saya harus berdiri untuk berdoa buat suami saya, usahanya. Dan saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kami ini nggak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Kami berusaha hidup benar di dalam jalan Tuhan, maka kami percaya ada pembelaan Tuhan, ada tangan Tuhan, dan ada kebenaran Tuhan. Jadi di toko-toko suami saya tuh banyak kan saingan-saingan. Dan waktu suami saya mulai usaha ini kan banyak orang yang ingin menjatuhkan dia. Tapi saya selalu bilang sama suami saya, jangan takut sayang, kita punya Tuhan. Jangan pernah takut, berkat itu Tuhan yang udah atur gitu kan. Kalau bahasa dunianya rezeki kita tuh udah diatur sama Tuhan gitu kan. Rezeki orang tuh masing-masing ada takarannya dari Tuhan gitu. Saya bilang apalagi kita anak Tuhan, pasti kita dibela Tuhan. Saudara tahu satu demi satu toko-toko yang berlaku curang, yang mungkin tadinya nggak percaya sama suami saya, yang mungkin tadinya nggak mau kasih barang, yang tadinya mereka supplier besar, sama Tuhan mulai ada perbuatan Tuhan yang nyata. Saya nggak pernah sih doain mereka bangkrut. Saya cuma selalu berdoa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan bela kami sebagai anak-anak-Mu. Saya percaya bahwa Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang benar, saya bilang gitu. Nah Tuhan udah lakukan tuh. Jadi yang mereka yang distributor besar-besar itu sekarang mulai mereka ada yang tutup gitu kan. Yang tadinya tokonya banyak sekarang tinggal satu. Dan suami saya selalu cerita gitu kan sama saya. Dan saya bilang itu ya hebatnya Tuhan. Kalau kamu diangkat sama Tuhan itu semua karena Tuhan. Makanya kamu harus berani kalau orang bilang kok Indra sekarang bisnisnya begini. Harus berani bilang iya ini semua karena Tuhan. Saya kalau ketemu orang gitu, misalnya saya ketemu tamu mau dari latar belakang lain, saya harus berani. Kalau orang ada bilang, ibu hebat ya sekarang, saya selalu memperkatakan gini, Tuhan Yesus saya yang hebat Pak. Saya selalu bilang kayak gitu. Kalau nggak ada Tuhan, kami berdua nggak akan ada di sini. Dan selalu
memperkatakan hal seperti itu. Jadi saya bilang bahwa Tuhan itu selalu melakukan yang hebat buat kita. Kita yang hidup di dalam kebenarannya. Percaya nggak percaya, saya bukan mengajarkan hal yang tidak benar. Tapi koneksi kita, ketika kita koneksinya benar-benar kuat sama Tuhan. Bukan karena frekuensi kita ke gereja lebih sering ya. Kalau kita sering ke gereja tapi hidup kita di luar gereja tidak benar. Misalnya kita ke gereja rajin, tapi di luar gereja hidup kita urakan. Ya misalnya kita tetap ngerokok, kita tetap melakukan hal yang najis, kita tetap menonton hal-hal yang pornografi, kita tetap melakukan hal-hal yang kurang ajar atau apapun. Menurut saya itu tidak efektif buat Tuhan. Tapi bagaimana koneksi kita dengan Tuhan, kita setiap harinya bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, saya percaya Tuhan itu akan pelihara kita sebagai anak-anaknya. Tuhan selalu memperkatakan, kamu adalah biji mataku. Tuhan akan merawat kita, akan pelihara kita sedemikian rupanya. Jadi dengan kita menguduskan, misalnya menguduskan hari Sabat, datang dalam setiap ibadah-ibadah itu memperlengkapi. Tapi kalau kita, saya mah mau rajin aja datang ke gereja. Karena apa? Supaya saya ada kegiatan, supaya saya dibilang, wah rajin lu ke gereja, oh anak Tuhan nih, orang Kristen mah rajin ke gereja gitu kan. Sebenarnya bukan hanya itu. Kalau keseharian kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita, menurut saya itu nonsen, alasan aja. Tapi bagaimana kita menghidupi firman itu dan hidup firman itu di dalam kita. Ketika kita menyertakan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan akan melakukan perkara-perkara hebatnya. Jadi saudara, pagi ini sertai Tuhan senantiasa, bawa Tuhan, koneksi terus sama Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, jangan semakin kita menjauh, bahkan kita semakin mendekatkan diri kita dengan kejahatan-kejahatan yang kita perbuat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Kami selalu terpesona Tuhan untuk setiap perbuatan-Mu yang dahsyat, untuk setiap mukjizat-Mu. Tuhan, kalau pagi ini ada kami di antara kami yang mungkin Tuhan izinkan ada di lembah kelam, kami percaya ada Tuhan, ada tangan Tuhan yang akan membela kami. Ada penyertaan Tuhan selama kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kami percaya ada Engkau, kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan hari ini kegiatan kami apapun Tuhan dari awal sampai malam. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.